Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan. Bab 285. Guru Chen. Guru laki-laki itu mengepalkan tangannya dengan erat. Guru Chen, yang tidak mengenakan apapun di bawah pinggangnya, terlempar ke lantai. Dia berbaring di sana, menatap langit-langit dan tidak bergerak. Air mata mengalir dari matanya yang lesu. Pria berwajah pucat itu tertawa dan menendang Guru Chen beberapa kali ke arah Dong Suebing. Wanita ini hebat meskipun usianya sudah lanjut. Gendut, kurus, kalian berdua harus bersenang-senang dengannya. Pria itu tertawa dan berjalan keluar kelas. Narapidana kurus melihat bagian pribadi Guru Chen dan terangsang. Narapidana gemuk itu tertawa. Jika kamu ingin bersenang-senang, silakan saja. Minibusnya belum datang. Guru laki-laki itu mengutuk. Bajingan. Kedua guru perempuan itu menangis. Guru Chen memiliki reputasi yang baik di sekolah, dan dia baik hati serta lembut. Bajingan ini narapidana kurus itu menghampiri Guru Chen dan mulai melepas celananya. Wajah Dong Suebing menjadi hitam dan mengepalkan tinjunya. Ketika narapidana kurus itu berlutut di antara kaki Guru Chen dan membuka kedua kakinya, Dong Suebing menerkamnya seperti macan tutul. Narapidana kurus itu masih memegang pisaunya dan mencibir saat melihat Dong Suebing semakin dekat dengannya. Dia mengangkat belatinya dan menusuk ke depan. Pisau itu tertusuk ke perut Dong Suebing. Kedua guru perempuan itu berteriak. Guru Chen, yang tergeletak di lantai, menutup matanya. Kembali 3 detik, waktu kembali. Dong Suebing telah kembali ke posisinya sebelum dia menerkam ke depan. Dia telah mencoba mengambil pisau dari narapidana kurus itu saat dia menjatuhkannya. Namun dia gagal dalam upaya sebelumnya. Narapidana kurus ini adalah seorang pencuri dan sangat lincah. Dia bereaksi cepat, dan Dong Suebing harus mengubah strateginya. Dia masih bergegas maju, tapi kali ini, dia menurunkan kedua tangannya sedikit. Narapidana kurus itu mencibir dan menusuk ke depan dengan belatinya. Dong Suebing sudah tahu di mana belati itu akan mendarat. Dia berteriak dan meraih pergelangan tangan narapidana kurus itu dengan kedua tangannya. Dia memutar tangan terpidana dengan sekuat tenaga dan hampir mematahkan pergelangan tangannya. Belati itu berubah arah, dan Dong Suebing mendorongnya kembali ke arah narapidana kurus itu. Narapidana kurus itu memandangi belati itu dengan kaget saat ditusukkan ke dadanya. Dia mencoba mengatakan sesuatu tetapi tidak menemukan kekuatan. Dia mati di tempat. Masih tersisa 8 narapidana. Ini adalah pertama kalinya Dong Suebing membunuh seseorang. Tapi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dia berteriak, naik ke lantai. Para guru perempuan mengingat apa yang dikatakan kepala Dong sebelumnya dan dengan cepat mendorong anak-anak itu ke lantai bersamanya. Narapidana gemuk yang berada di ujung kelas melihat narapidana kurus meninggal di depan matanya. Dia tidak bisa bereaksi tepat waktu dan mengarahkan senjatanya ke Dong Suebing. Pergi ke neraka. Dong Suebing bergegas menuju narapidana gemuk itu tanpa rasa takut, tanpa mengelak atau bersembunyi. Tidak ada gunanya bersembunyi, karena tidak peduli seberapa cepat Dong Suebing, dia tidak akan lebih cepat dari peluru. Satu-satunya pilihannya adalah mendekati narapidana gemuk itu untuk melawannya. Selama Dong Suebing tidak terbunuh seketika, dia selalu dapat menggunakan bek untuk memutar balik waktu. Namun, Dong Suebing telah meremehkan keahlian menembak narapidana gemuk itu. Dia mendengar suara keras dan merasakan waktu berhenti tiba-tiba. Para guru dan siswa terkejut melihat luka tembak berdarah di kepala Dong Suebing. Ketua Dong. Dong Suebing bisa merasakan sensasi terbakar di kepalanya dan jatuh ke lantai. Saat itu gelap gulita, dan Dong Suebing tidak dapat mendengar apapun. Dong Suebing menyadari bahwa dia telah gagal. Dia diborgol, dan lawannya membawa pistol. Perbedaannya terlalu signifikan. Dia mencoba berteriak dengan marah, tetapi tidak ada suara yang keluar dari tenggorokannya. Dong Suebing tidak ingin mati, dan dia masih memiliki banyak tugas yang belum selesai. Dia ingin dipromosikan menjadi kepala seksi dan masih belum menyelesaikan hubungannya yang rumit. Bagaimana hidupnya bisa berakhir begitu cepat, sial. 1 detik 2 detik tiba-tiba Dong Suebing menyadari sesuatu. Kenapa pertemuannya sekarang begitu familiar? Itu benar, Dong Suebing ingat. Saat dia menyelamatkan Bibi Xuan dan lelaki tua itu, dia terbunuh oleh kendaraan itu.
Itu adalah lingkungan yang sama pada saat itu. Setelah kecelakaan itu, dia mendapatkan kemampuan kembali. Saat itu, dia menggunakan bek untuk menghidupkan kembali dirinya sendiri, dan dia bisa melakukan hal yang sama sekarang. Brengsek. Kembali 30 detik. Kegelapan di depan Dong Suebing telah hilang. Saat Dong Suebing membuka matanya, dia melihat cahaya dan narapidana gemuk itu mengarahkan senjatanya ke arahnya. Tubuhnya bergegas menuju pistol. Dia telah kembali. Waktu telah kembali ke saat sebelum dia terbunuh, dan dia sangat gembira. Dia telah hidup kembali dan tidak mati. Tapi saat berikutnya, Dong Suebing mendengar suara keras. Dia merasakan sensasi terbakar di kepalanya, dan segalanya menjadi gelap kembali. Sial. Kembali 3 detik. Waktu kembali ke 3 detik yang lalu. Dong Suebing tidak punya waktu untuk berpikir. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menggerakkan kepalanya ke samping. Tapi peluru terlalu cepat untuk matanya. Ketika Dong Suebing baru saja mulai bergerak, peluru menembus kepalanya untuk ketiga kalinya. Posisi lukanya sempat bergeser sedikit ke samping. Dong Suebing sudah mati lagi. Kembali 4 detik. Kali ini, Dong Suebing memutar lehernya terlebih dahulu. Tapi narapidana gemuk itu menyadarinya dan sedikit menggerakkan senjatanya. Dia menembak kepala Dong Suebing lagi. Kembali 4 detik. Dong Suebing tahu dia harus mengatur waktunya dengan tepat. Dia harus menunggu sampai narapidana gemuk itu menekan pelatuknya dan tidak bisa mengubah bidikannya sebelum dia menghindar. Itulah satu-satunya kesempatan yang dimiliki Dong Suebing. Suatu kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali Dong Suebing mencoba lagi dan lagi. Dia berjuang untuk tetap hidup. Kelas. Narapidana gemuk itu kehilangan akal sehatnya setelah melihat rekannya terbunuh. Dia mengangkat senjatanya dan membidik Dong Suebing. Guru perempuan berambut panjang dan hati guru laki-laki hampir berhenti berdetak ketika mereka melihat pistolnya. Bang! Narapidana gemuk itu menekan pelatuknya, dan pelurunya bergerak langsung ke arah kepala Dong Suebing. Namun pemandangan yang luar biasa terjadi di depan mata mereka. Dong Suebing dengan tenang menggerakkan kepalanya ke samping, dan peluru mengenai telinganya. Dong Suebing bisa merasakan sakit yang membakar di telinganya. Dia akhirnya menghindari peluru itu. Setelah sekitar selusin percobaan, Dong Suebing berhasil menghindari peluru. Narapidana gemuk itu tertegun dan dipecat lagi. Bang! Para guru melihat Dong Suebing menundukkan kepalanya sedikit, dan pelurunya melesat melewati kulit kepalanya. Dong Suebing menghindari peluru lainnya. Narapidana gemuk itu terkejut, dan pikirannya berhenti bekerja. Apa yang sedang terjadi? Bisakah orang ini menghindari peluru? Dong Suebing berada di depan narapidana gemuk itu dalam sekejap. Kedua tangannya diborgol dan tidak bisa merentangkan tangannya. Ia hanya bisa memegang pisau dengan kedua tangannya dan menyayat lengan narapidana gemuk yang sedang memegang pistol. Pisau itu menyayat daging dan mengenai tulang. Dong Suebing tidak bisa memotong tangannya, tetapi narapidana gemuk itu menjatuhkan senjatanya. Dong Suebing melihatnya dan mengayunkan belatinya ke atas, mengiris leher narapidana gemuk itu. Narapidana gemuk itu menggunakan tangannya untuk menekan luka di tenggorokannya, dan darah muncrat melalui jari-jarinya. Sampai terpidana gendut itu meninggal, dia masih belum mengerti bagaimana Dong Suebing menghindari peluru. 7 narapidana tersisa. Beberapa guru dan siswa tercengang dan menatap Dong Suebing dengan bingung. Dong Suebing tahu bahwa suara tembakan akan menarik perhatian narapidana lainnya dan segera mengambil pistol dari lantai. Pintu kelas tiba-tiba terbuka. 2 narapidana menyerbu masuk, salah satunya memegang pisau, dan satu lagi memegang tongkat. Mereka mengira para sandera telah melawan, dan narapidana gemuk itu melepaskan tembakan. Namun begitu mereka memasuki ruang kelas, mereka melihat mayat para narapidana yang gemuk dan kurus, dan pemuda yang mengaku sebagai kepala Kementerian Pendidikan Kabupaten itu menodongkan pistol ke arah mereka. Kedua narapidana panik dan lelah, berlari keluar sambil berteriak. Seseorang, lemak sudah mati. Dong Suebing melepaskan tembakan. Bang! Bang! 2 tembakan. Dong Suebing menembak 2 kali, dan kedua narapidana itu terjatuh ke lantai. Kedua tembakan itu mengenai kepala mereka. 5 narapidana tersisa. Sasaran Dong Suebing tidak begitu akurat. Salah satu dari 2 tembakannya meleset, tapi dia menggunakan bek untuk menembak lagi. Dong Suebing memiliki waktu kembali kurang dari 2 menit. Bagi orang lain, tidak ada kesempatan kedua.
Tapi Dong Suebing berbeda. Dia mendapat kembali obat penyesalan. Bahkan jika dia melakukan kesalahan, dia selalu bisa memperbaiki kesalahannya dengan baik. Ini adalah keuntungan terbesarnya. Guru laki-laki itu tertegun ketika dia melihat keempat mayat itu. Dong ketua Dong Suebing berbalik dan melemparkan pisaunya. Tetap di kamar. Kunci pintunya setelah aku pergi. Setelah meninggalkan ruang kelas, Dong Suebing menutup pintu di belakangnya dan melihat ke koridor. Di ruang kelas, di sebelah, perampok bersenjata dan beberapa narapidana lainnya dikejutkan oleh suara tembakan. Mereka dipersenjatai dengan senjata dan pisau, dan kedua kaki tangan mereka belum kembali setelah keluar untuk memeriksa para sandera di sebelah. Mereka semua tahu pasti telah terjadi sesuatu. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.